pesan atau informasi yang bermakna yang dia menceritakan sebuah kebijakan tertentu gitu ya sebagai Menteri Keuangan. Dan noise ini adalah bunga-bunganya lah, kembang-kembangnya gitu ya. Yang sebenarnya dia sifatnya ya noise ya, cuma berisik aja gitu. Nah dari situ maka saya lihat sebagian kebijakannya Pak Purbaya itu memang sinar, tetapi yang lebih banyak noise-nya sebenarnya, ya gitu ya. Nah kalau kita mau bagi dari tiga nanti, pertama adalah kebijakan poin-poin atau isu-isu yang secara substantif berbeda antara Pak Purbaya dengan sebelumnya. Gitu. Tapi Pak Purbaya ini kan memang jadi Pak Purbaya ini masuk di tengah skeptisisme orang itu skeptis. Melihat bahwa tidak mungkin ada Menteri Keuangan lain yang bisa mengimbangi Sri Mulyani. Gitu lah, Pak Purbaya masuk, kalau Pak Purbaya nggak beda, maka beliau akan dibuat bayang-bayang Sri Mulyani. Nah, beliau masuk dengan kepercayaan yang luar biasa yang langsung itu bisa membuat persepsi orang jadi berubah, dan beliau berhasil menurut saya untuk keluar dari bayang-bayang Sri Mulyani. Nah, tapi secara prinsip ada tiga level apa yang dilakukan itu. Yang pertama adalah kebijakan yang memang betul substansinya berbeda dari Sri Mulyani. Ya salah satu apa yang disebut-sebut tadi adalah kebijakan beliau memindahkan uang yang 200 triliun itu ke bank umum itu. Itu substansinya berbeda dari Sri Mulyani karena cara pandangnya adalah bahwa terlepas ini suka nggak suka juga setuju ya, dari dibahas mungkin bahwa persoalannya bukan soal likuiditas dan lain-lain, tapi beliau memang berbeda itu kebijakannya. Satu, yang ketiga, nah itu adalah kebijakan yang berbeda. Yang kedua adalah kebijakan yang sebenarnya nggak berbeda dengan sebelumnya, kurang lebih sama, tapi didemonstratifkan gitu ya, apa ya, dibuat jadi demonstratif, dramatisasi. Ya, dramatisasi yang lebih tinggi, misalnya terkait dengan bea cukai, pajak, gitu ya, ketika beliau menelpon salah satu staf layanan pajak, ketika beliau sidak di bea cukai dan lain-lain, itu sebenarnya kan sudah kebijakan standar aja bahwa harusnya pajak dan bea cukai itu kinerjanya bagus, tadi terkait dengan compliance dan lain-lain. Tapi beliau lebih kelihatan gitu ya. Nah yang ketiga adalah kebijakan yang sebenarnya persis sama, nggak beda sama sekali. Contohnya apa yang tadi sudah saya bahas, defisit anggaran, kemudian lain-lain itu sebenarnya sama, nggak berbeda sama sekali gitu. Nah dalam hal ini menurut saya kalau dari sisi tadi signal dan noise, menurut saya Pak Purbaya berhasil untuk menunjukkan bahwa beliau tidak lebih rendah, belum buruk daripada Sri Mulyani, tapi menurut saya pada waktu yang sama ekspektasi masyarakat dari ketinggian kepada beliau. Dari mungkin harus dijaga ya.